nama saya Raihan Bagaskara. Saya ingin menjelaskan tentang manfaat AI atau Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Artificial Intelligence di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan dan manfaat Artificial Intelligence, Anda mungkin mulai bertanya-tanya mengenai contoh penerapan Artificial Intelligence yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan contoh Artificial Intelligence yang ada di sekitar. 1. Asisten virtual. Asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri merupakan salah satu contoh Artificial Intelligence yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Asisten virtual dapat membantu memudahkan Anda membuka berbagai aplikasi dalam ponsel hingga mencari informasi pada mesin pencarian. Dengan dukungan teknologi AI buatan, memungkinkan kemampuan tersebut terjadi. Teknologi ini dapat mendeteksi suara dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memberikan jawaban dalam bentuk pesan suara, mirip dengan asisten pribadi. 2. Kamera ponsel. Saat ini, kamera pada ponsel menjadi salah satu fitur utama yang banyak digunakan. Kamera pada ponsel ini juga merupakan contoh Artificial Intelligence yang dimanfaatkan pada deteksi wajah, kualitas foto atau video, dan berbagai fitur lain di dalamnya. 3. Media sosial. Terciptanya media sosial adalah contoh Artificial Intelligence. Media sosial membolehkan setiap penggunanya untuk mengunggah foto maupun video, bertukar pesan, memproduksi konten, berteman dengan semua orang, dan masih banyak lagi. 4. E-commerce. Kemudahan teknologi Artificial Intelligence juga ditemukan pada inovasi tempat belanja online yaitu e-commerce. E-commerce merupakan aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai kebutuhan serta memudahkan dan mengamankan transaksi. Artificial Intelligence juga akan membantu merekomendasikan barang yang dibutuhkan berdasarkan pencarian terakhir Anda. Itu dia berbagai contoh kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Sekian, terima kasih. Nama saya Rafael Alfian, kelas 17 1A 26. NIM saya 17231040. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Tujuan diciptakannya AI adalah untuk membuat teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia, seperti belajar, melakukan penalaran reasoning, mengambil keputusan decision making, dan mengoreksi diri atau self-correction. Perangkat yang menerapkan AI dapat melakukan setidaknya satu antara 4 hal berikut. 1. Acting humanly, sistem yang dapat bertindak seperti manusia. Thinking humanly, yang bisa berpikir seperti manusia. Terus thinking rationally, sistem mampu berpikir secara rasional. Acting rationally, sistem sanggup bertindak dengan rasional. Singkatnya, cara kerja Artificial Intelligence atau AI adalah dengan memanfaatkan data yang diinput untuk dipelajari. Jenis-jenis AI adalah 1. Reactive machine. Reactive machine adalah jenis Artificial Intelligence dengan kemampuan paling dasar. Sesuai namanya, teknologi kecerdasan buatan ini mampu merespon tindakan, tapi tidak bisa menyimpan memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, teknologi AI ini tidak mengembangkan fungsionalitas serta hanya bisa memanfaatkan untuk pekerjaan yang sifatnya lebih spesifik. 2. Limited memory. Jenis kecerdasan buatan berikutnya adalah limited memory. Berbeda dengan reactive machine, limited memory mampu menyimpan memori dan memanfaatkan pengalaman sebelumnya sebagai pertimbangan keputusan di masa mendatang. Artinya semakin banyak ia mempelajari data, keputusan yang dihasilkan jadi semakin akurat. Yang ketiga adalah theory of mind. Theory of mind adalah jenis Artificial Intelligence yang saat ini masih belum eksis. Pun demikian, Anda wajib tahu bahwa teknologi kecerdasan buatan ini memang akan dikembangkan. Nantinya, theory of mind tidak hanya bisa meniru cara manusia berpikir, tapi juga memiliki kejelasan sosial emosional serupa. Sehingga AI jenis ini bisa berinteraksi dan memahami emosi dan perilaku manusia. Keempat, self-awareness.
Layaknya theory of mind, self-awareness juga merupakan teknologi AI yang belum hadir di masa sekarang. Namun dibanding theory of mind, self-awareness artificial intelligence ini jauh lebih canggih, sebab tak hanya kejelasan emosional yang mirip, self-awareness juga punya tingkat kesadaran seperti manusia sepenuhnya. Kelebihan dan kekurangan pengguna AI. Di bagian sebelumnya, Anda sudah mengetahui pengertian AI, jenis-jenisnya, hingga penerapan kecerdasan buatan di kehidupan sehari-hari. Kelebihan artificial intelligence adalah meningkatkan produktivitas kerja, meminimalisir kesalahan manusia atau human error, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu, mampu menciptakan hasil kerja yang konsisten, mampu bekerja selama 24 jam tanpa henti. Kekurangannya adalah masih bergantung pada data mining untuk mendapat hasil yang maksimal. Pengembangan AI membutuhkan biaya mahal, belum bisa mengerjakan beberapa hal dari aspek yang berbeda. Tenaga ahli manusia untuk mengembangkan proyek kecerdasan buatan belum banyak. Perkenalkan, nama saya Taufik Surya Fata Murodi, NIM saya 17230, kelas 17 1A 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian AI. Apa itu AI? AI adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan efisien. Tentunya AI memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. AI memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi teknologi yang sangat menjanjikan di berbagai bidang. 1. Kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. 2. Efisiensi tinggi. Dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membuat menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang, seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. 3. Pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkat kinerjanya seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring berjalannya waktu. 4. Pengambilan keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat juga mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Kekurangan AI. Meskipun memiliki banyak kelebihan, AI juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. 1. Ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. 2. Keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya, dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. 3. Keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. 4. Penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga mempengaruhi lapangan kerja tertentu. Dalam kesimpulannya, AI adalah teknologi yang menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan dalam berbagai bidang. Namun perlu diingat bahwa penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kekurangan dan implikasi etis yang mungkin timbul. Sekian penjelasan mengenai AI dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revaldi Arya dengan NIM 17 23041 dengan kelas 17.1A.26.
saya akan membahas saya akan menjelaskan pengertian AI. AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini mencangkup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Ini saya menjelaskan perkembangan AI. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma memulai era baru dalam perkembangan AI. Jenis-jenis AI apa saja sih jenis-jenis AI? Nah, sebagai berikut. Ada AI lemah atau disebut weak AI. AI yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual seperti Siri atau asisten Google. AI kuat, strong AI yang memiliki kemampuan dan mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia pada saat ini. Masih dalam tahap pengembangan sih. Al-Narrow atau AI sempit, AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau menganalisis wajah dan foto. Analisis wajah dalam foto. AI board atau AI luas, AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dalam belajar dan pengalaman seperti mobil otomotif. Kegunaan AI telah menciptakan dampak besar dalam banyak aspek kehidupan termasuk kesehatan, transportasi, keuangan, industri manufaktur, dan hiburan. Halo, perkenalkan nama saya Christopher Poluvi, NIM 17230535 di kelas 171A26. Anda dapat mengembangkan teknologi AI berbeda dengan melatih jaringan neural deep learning dengan berbagai cara. Berikut ini kami akan memberikan beberapa teknologi utama berbasis jaringan neural. Pemrosesan bahasa alami NPL menggunakan algoritma deep learning untuk menafsirkan, memahami, dan mengumpulkan fakta dari data teks. NLP dapat memproses teks yang dibuat oleh manusia sehingga berguna untuk meringkas dokumen, mengoptimalisasi chatbot, dan melakukan analisis sentimen. Penglihatan komputer menggunakan teknik deep learning untuk mengekstrak informasi dan wawasan dari video dan gambar. Menggunakan penglihatan komputer dapat memahami gambar seperti halnya manusia. Anda dapat menggunakan penglihatan komputer untuk memantau konten online dari gambar yang tidak pantas, mengenali wajah, dan mengklarifikasi detail gambar. Pemantauan lingkungan dan mengambil keputusan supervisi detik merupakan kemampuan yang sangat penting dalam mobil dan truk otonom. AI generatif merupakan sistem kecerdasan buatan yang dapat membuat konten atau artefak baru seperti gambar, foto, video, dan audio dari prompt teks sederhana. Tidak seperti AI sebelumnya yang terbatas pada analisa data, generasi memanfaatkan deep learning dan set data yang sangat besar untuk menghasilkan output kreatif berkualitas tinggi seperti buatan manusia. Meski secara keseluruhan, AI generatif mewakili evolusi besar dalam kemampuan AI untuk menghasilkan konten dan artefak baru dengan cara layak yang dilakukan oleh manusia. Pengendalian suara. Perangkat lunak mengenalkan ucapan menggunakan model deep learning untuk menafsirkan ucapan manusia, mengidentifikasi kata-kata, mendeteksi makna jaringan neutral, dan mendeskripsikan ucapan teks dan menunjukkan aktimen vokal. Seperti asisten virtual dan perangkat lunak pusat panggilan untuk mengidentifikasi makna dan melakukan tugas terkait.
AI memiliki sejumlah tantangan yang dibuat implementasi lebih sulit. Hambatan berikut ini adalah beberapa tantangan yang paling umum dalam implementasi dan penggunaan AI. Tata kelola data. Kebijakan tata kelola data harus mematuhi batasan peraturan undang-undang privasi. Untuk menerapkan AI, Anda harus mengelola kualitas data, privasi, dan keamanan. Anda bertanggung jawab atas perlindungan data dan privasi pelanggan. Untuk mengelola keamanan data, organisasi harus memiliki perubahan yang jelas tentang cara model AI menggunakan dan berinteraksi dengan data pelanggan di setiap lapisan. Kesulitan teknis. Pelatih AI dengan machine learning menghabiskan banyak sumber daya, ambang batas daya, pemrosesan yang tinggi saat penting agar teknologi deep learning dapat berfungsi. Anda harus memiliki infrastruktur komputasi yang kuat untuk menjalankan aplikasi AI dan melatih model Anda. Keterbatasan data. Untuk melatih sistem AI yang tidak biasa, Anda perlu memasukkan data dalam jumlah besar. Anda harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menangani dan memproses data pelatih. Selain itu, Anda juga harus memiliki proses manajemen dan kualitas data yang efektif untuk memastikan kekurangan data yang Anda gunakan untuk pelatihan. Arsitektur kecerdasan buatan sendiri dari 4 lapisan inti. Masing-masing lapisan ini menggunakan teknologi yang berbeda untuk melakukan peran tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang apa yang terjadi pada setiap lapisan.